Halo semuanya, kembali bersama saya Maldus Lalahi di channel Berarti Fisika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi listrik statis ya, yaitu di pokok pembahasan hukum Coulomb, yaitu di gaya elektrostatis, kuat medan listrik, potensial dan energi potensial listrik. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di tempat masing-masing, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya. Oke, let's go. Oke, materinya adalah listrik statis ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di hukum Coulomb-nya. Oke, nah coba kita perhatikan gambar ini, animasi ini ya. Nah di sini coba teman-teman perhatikan ada dua muatan ya. Kebetulan di sini muatannya positif, sama-sama positif ya, berjarak R mula-mula. Coba perhatikan ini. Oke, bagaimana gayanya dan bagaimana usahanya. Oke. Nah dari gambar ini kelihatan bahwasanya semakin dekat jarak kedua muatan, maka gaya yang bekerja pada muatan itu ataupun usahanya dia semakin besar. Oke. Nah maka dengan demikian hukum Coulomb itu adalah besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua muatan listrik ternyata sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan jarak dari kedua muatan itu. Jadi artinya teman-teman bahwasanya semakin dekat keadaan kedua muatan, maka gayanya juga akan semakin besar, begitu ya. Berarti berbanding terbalik ya. Jarak itu akan berbanding terbalik dengan gaya daripada kedua muatan itu. Oke. Nah, sama halnya seperti muatannya juga ya. Jadi kalau muatannya besar, maka gaya yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Berarti gaya dengan muatan itu berbanding lurus, namun dia gaya terhadap posisi atau jaraknya dia akan berbanding terbalik. Oke. Nah, dengan demikian secara matematis nanti akan kita lihat bagaimana persamaan yang akan muncul. Nah, coba kita lihat dari gambar ini. Oke teman-teman, di sini ada dua muatan ya. Oke, kedua muatan ini bertanda positif. Nah, coba perhatikan daripada arah gaya yang ditimbulkan oleh kedua muatan ini. Nah, jadi ketika ada dua muatan yang bertanda positif, maka kedua muatan itu nanti akan tolak menolak, begitu ya. Jadi artinya apa di sini? Muatan pertama itu akan ditolak oleh muatan kedua. Oke. Kemudian sama halnya dengan muatan yang kedua ini juga akan ditolak oleh muatan pertama. Maka arah gayanya dia akan, karena Q1 ditolak oleh Q2, maka arah gaya Coulomb-nya atau gaya elektrostatisnya dia ke sebelah kiri ya. Sama halnya seperti juga ke muatan yang kedua ini, begitu ya. Dia akan ditolak sehingga gayanya ke sebelah kanan. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ya, besar daripada kedua gaya ini itu sama besarnya, hanya bedanya itu adalah di arah. Oke ya. Nah, itu dia. Jadi besar F21 itu akan sama dengan besarnya F12. Oke teman-teman. Nah, sama halnya seperti misalkan kalau kedua jenis dari muatan itu adalah berbeda. Nah, jadi kalau kedua jenis muatan itu berbeda, maka kedua muatan ini akan saling mendekat atau boleh dikatakan tarik menarik ya. Maka arah daripada vektor gayanya ini, kedua-dua muatan ini mereka saling mendekati ya.
Artinya di sini Q1 mendekat dengan Q2, Q2 juga akan mendekat dengan Q1. Oke teman-teman ya. Nah, jadi besarnya sama ya, sama halnya seperti yang tadi. Besar F21 itu akan sama dengan besar F12 pada jarak R. Maka di konsep pertama tadi sudah kita pahami bahwasanya, oke, F itu, gaya itu akan sebanding dengan muatannya, kedua muatan ini, dan juga F itu akan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Oke, maka secara matematis bisa ditulis menjadi F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 atau muatan 1 dikali dengan muatan kedua dibagi dengan R kuadrat. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya di sini besar K itu sama dengan 1/4 V dikali epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini apa? Epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Begitu teman-teman. Ya, yang besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Nah, ini sudah ketetapan. Oke teman-teman. Nah, V ini besarnya adalah 3,14 ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan hitung ini nanti ya, 1 dibagi 4 V epsilon 0 ini hasilnya itu adalah 9 kali 10 pangkat minus 9. Oke teman-teman. Nah, jadi secara umum persamaan untuk gaya elektrostatis atau gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke teman-teman. Nah, ini untuk gaya elektrostatis. Nah, ingat bahwasanya gaya Coulomb ini adalah besaran vektor. Jadi sangat penting bahwasanya nanti kita memahami ya arah dari vektor gaya itu. Oke. Nah, jadi yang perlu diingat tadi bahwasanya kalau dia muatannya sejenis, maka muatan itu akan tolak menolak. Kalau dia berbeda jenis, mereka akan saling mendekati atau tarik menarik. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke kuat medan listrik. Oke, nah kita perhatikan teman-teman. Misalkan kalau ada muatan positif seperti ini, ya, maka kita yang pasti harus kita ketahui itu adalah arah daripada vektor garis medan itu sendiri. Ya, jadi kalau muatannya positif, ya, arah dari vektor garis medannya itu adalah keluar. Artinya positif itu lebih memberi, seperti itu kira-kira. Oke, nah bagaimana kalau misalkan yang muatannya adalah negatif? Jadi kalau muatannya itu negatif, maka arah dari vektor garis medannya itu adalah masuk ke dalam muatan itu. Atau kalau supaya lebih mudah kita untuk mengingat itu dia menerima, begitu kira-kira ya. Positif itu memberi atau garisnya keluar, arah garis medannya ini, kemudian negatif itu menerima atau masuk ke dalam. Nah, jadi apa sih kuat medan listrik itu? Jadi kalau dikatakan kuat medan listrik itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Oke, jadi medan listrik itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Oke teman-teman. Nah, jadi kalau secara matematis boleh ditulis sebagai begini ya. Medan listrik itu sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, jadi artinya medan listrik ini ya, atau kuat medan listrik ini bisa berdiri sendiri begitu ya. Artinya kalau misalkan ada satu muatan ditempatkan di satu titik, maka daerah di sekitar muatan itu akan memiliki yang namanya kuat medan listrik. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kalau katakan misalkan ini satu muatan listrik diletakkan di satu titik, maka di sekitarnya ini akan mendapat medan. Jika diletakkan satu lagi muatan listrik, maka kedua muatan itu akan berinteraksi dan akan muncul yang namanya gaya elektrostatis. Oke. Nah, atau boleh persamaannya itu dimodifikasi menjadi seperti ini, E sama dengan F per Q, begitu. Oke teman-teman. Nah, kemudian catatannya seperti ini ya. Nanti kalau misalkan di dalam perhitungan, oke. Nah, di sini kan
tanda muatan itu kan ada bertanda positif, ada bertanda negatif. Nah, jadi kalau misalkan nanti di dalam perhitungan tanda positif dan tanda negatifnya ini tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan, begitu ya. Oke teman-teman. Jadi tanda positif dan negatif ini hanya menyatakan bahwasanya muatan itu muatan positif dan muatan itu muatan negatif, bukan berarti besarnya positif dan besarnya negatif. Tidak, oke? Itu perlu diingat. Kemudian kita lanjut ke energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, jadi energi potensial listrik itu merupakan kemampuan suatu muatan untuk memindahkan suatu muatan uji. Nah, jadi energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar, ya. Sama halnya seperti potensial listrik. Jadi energi potensial listrik dan potensial listrik ini merupakan besaran skalar. Jadi tidak perlu arah kemana dia, ya. Yang penting di sini bahwasanya besarnya atau besar kemampuannya untuk memindahkan. Jadi dia nggak penting mau kemana dipindahkan, yang penting besarnya berapa, begitu. Kekuatannya berapa, begitu. Oke. Nah, kemudian potensial listrik itu ini hampir mirip dengan energi potensial listrik, tapi bedanya dia, ya, kalau dia energi potensial listrik itu muatannya itu harus lebih dari 2, ya, lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Namun kalau dikatakan potensial listrik atau potensi, kan begitu ya, dia bisa berdiri sendiri. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan potensial listrik itu adalah usaha yang diperlukan, nah itu dia ya, untuk memindahkan muatan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Oke. Atau boleh dikatakan potensial listrik itu adalah energi potensial listrik persatuan muatan penguji. Nah, ini dalam bahasa matematiknya, begitu ya. Oke. Nah, jadi kedua-dua ini itu merupakan besaran skalar. Jadi tidak penting yang namanya arah, mau kemana dia dipindahkan, mau kemana dia ya dipindahkan, ya, dia nggak penting kemana arahnya gitu. Jadi tanda dari arah itu dia tidak perlu, ya, dia butuhnya hanya besarnya saja. Oke. Nah, lalu persamaan energi potensial listrik itu berarti kan tadi kan kalau dikatakan energi potensial listrik dia muatannya itu boleh lebih dari 1, kan gitu ya, dan harus lebih dari 1 seperti itu. Oke. Maka energi potensial listrik sama dengan K dikali Q aksen ini adalah muatan uji. Oke. Dibagi dengan R. Nah, ini R bukan R kuadrat, begitu ya. Kemudian untuk potensial listrik itu V sama dengan delta energi potensial, ya, ini dia tadi secara matematis tertulis ya. Itu adalah potensial listrik itu perubahan energi potensial listrik itu dibagi dengan atau persatuan muatan uji. Nah, secara matematis bisa tertulis seperti ini, ya, atau sering ditulis dengan persamaan seperti V sama dengan K dikali Q per R. Jadi satuan energi potensial listrik ini adalah joule, sementara satuan dari potensial listrik ini adalah volt, begitu ya. Oke. Nah, catatannya seperti ini teman-teman ya. Energi potensial listrik ataupun potensial listrik itu sendiri, jika kita masuk ke dalam perhitungan, maka tanda dari muatan wajib harus dimasukkan. Oke. Jadi kebalikan dari gaya dan medan tadi ya. Oke. Jadi tanda dari muatan masing-masing itu wajib dimasukkan kalau nanti kita ke dalam perhitungan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan kepada teman-teman.
Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.